Ya, untuk materi ini kan goinya 1 hari 2 bab ya. Nah sekarang kita juga sama ya supaya cepat untuk goinya selesai ya, supaya kita fokusnya ke latihan soal, kita fokusnya ke simulasi ya. Oke, saya share dulu materi yang pertama yaitu goi. Sudah masuk di akhir bab ya, dai nanashu matomete oboe masho kotoba no oshiro ni tsuku go, yaitu bahasa yang melekat di belakang kosakata ya. Nah di sini seperti contoh ya, kotsuhi takaku tsukuna, lalu densha ching wa so demo nai kedo tonikaku basudai ga takai, yachin mo ne agari surutei shi shogakin o morawanai to seikatsu higa kitsui. Nah sebenarnya kata apa huruf yang ada di belakang kosakata tersebut sebagai penambahan saja gitu ya. Sehingga di mana kosakata yang menambah di belakang artinya jadi topiknya jadi masuk ke yang belakang. Kan contohnya gini ya, kan biasanya kotsu nih. Nah, apa ya? Dasarnya tetap sama. Ketika bahasa Jepang itu yang dilihat di akhir. Nah, ini kan akhirnya su-nya ya, toru lewat. Nah, kotsu kan jadi lalu lintas ya. Nah, ketika huruf belakangnya ditambah hi ya jadi pakai kanji suiyasu. Nah, jadi fokusnya kosakata itu jadi ke belakang sini. Udah bukan yang depan lagi gitu ya. Karena dasar dari bahasa Jepang kan menjelaskan dijelaskan. Berarti topiknya ya paling belakang jadinya seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita mulai saja lanjut. Yang di sini akan menjelaskan mengenai okane semuanya ya, yaitu uang. Ada yang menggunakan kanji kane, ada yang pakai kanji ryo, ada yang pakai kanji suiyasu, ada yang pakai kanji kawaru ya, ada pakai kanji yang lain, apa cing gitu ya. Nah, semuanya itu memiliki padanan yang kira-kira mirip. Semuanya yang berkaitan dengan biaya. Apakah ada teori yang menjelaskan tentang king, ryo, hi, dai, dan ching? Ya, secara teori belum pernah meneliti sampai sana ya, karena penelitian itu ya harus semuanya diteliti ini cukup lumayan lama. Tapi simpelnya gini Minasang, ini kan nggak banyak ya sebenarnya ya, yang bisa disematkan king, yang bisa disematkan ryo, yang bisa disematkan hi, dai, dan ching. Ya mau nggak mau kita hafal tuh, kita hafalkan. Tidak terlalu banyak juga, tidak tidak sampai ratusan gitu ya. Ya paling hanya beberapa aja yang menempel ke king tuh berapa gitu ya. Pokoknya kalau di kita kan juga ada sebenarnya. Kita tuh karena kita nggak punya huruf yang menjelaskan ya mau nggak mau kita pakai kosakata kan. Seperti contohnya biaya, lalu kemudian ongkos, kemudian uang. Nah itu kan beda-beda tuh. Ya, biaya servis, ongkos kirim, uang masuk sekolah. Nah, kira-kira gitu Minasa. Ya, di mana beberapa dari itu bisa saling menggantikan tuh. Misal contohnya ongkos kirim dan biaya kirim, dua-duanya bisa. Apakah di Jepang juga bisa? Bisa. Nih contoh. Di sini mungkin ada densaching. Bisa juga pakai densadai. Kayak gini kan basudai gitu ya. Seperti itu kira-kira teman-teman. Ya, jadi ada beberapa yang memang bisa saling menggantikan dan ada yang tidak. Tuh. Ya, seperti kita contoh yang pertama menggunakan kanji king, yaitu adalah new gak king. Ya, secara apa linguistik, u yang ada di tengah itu biasanya mati vokalnya. New gak king, ya, yaitu artinya adalah biaya masuk universitas gitu ya, biaya masuk sekolah. Nah, itu untuk new gak king. Lalu kemudian ada lagi uriage king, ya, uriage king itu biaya penjual. Oke. Nah, kemudian ada lagi shogaking, yaitu beasiswa. Itu ya, nah dihafalkan yang pakai king, nyugaking, uriage king, shogaking. Nah, sekarang pakai Rio. Ya sederhananya sih pakainya ongkos gitu ya. Cuman di sini kan eh, Jugyorio nggak bisa kita artikan ongkos SKS ya. Tapi kita artikan uang SKS. Jadi nyugaking itu biaya masuk tuh ya, itu biasa tuh paket. Nah, Jugyorio kalau kalian kuliah nanti ada namanya biaya SKS. Ya uang SKS-nya berapa gitu ya, per SKS berapa ya gitu ya.
Oke, lalu kemudian ada lagi di sini unsoryo ya, yaitu ongkos kirim. Lalu ada lagi new joryo, ongkos masuk. Biaya masuk lah ya, nggak enak. Uang, uang masuk. Ini aja, biaya masuk. Kita juga nggak bisa kan kita bilang di sini jadinya. Ini ongkos kirim udah pas. Tapi kalau new joryo, ya kita artikan uang masuk. Nah, jadi padanannya berbeda makna. Jadi coba kalian tanpa melihat ini, kita kosongkan dulu pengetahuan kita mengenai ini. Terus tiba-tiba saya bilang uang masuk. Pasti mikir kalian adalah uang yang masuk ke kalian. Atau uang yang masuk ke kantong, uang yang masuk ke satu lembaga, pasti begitu. Padahal di situ New Joryo, makanya New Joryo itu jangan kita artikan uang masuk. Nggak bisa kita eh, apa semata-mata ya kita langsung aja artikan sesuai dengan oh pokoknya Rio kita artikan uang gitu. Nggak bisa seperti itu ya. Tergantung dari makna nanti. Kira-kira kalau kalian jadi penerjemah, kalian masukkan kosakata itu di dalam sebuah tulisan, orang yang baca bingung apa enggak? Nah, kalau penerjemah yang baik, pasti dia baca lagi gitu ya. Oh, ini kayaknya ini bahasa ini memiliki ragam makna yang terlalu banyak. Maka sebisa mungkin ya maknanya saya sempitkan gitu ya, supaya orang langsung tertuju maknanya ke yang sebenarnya. Nah, seperti itu nanti jika kalian ingin menjadi penerjemah. Gitu ya. Lalu kemudian di situ ada lagi Haikang Rio. Haikang itu lihat-lihat. Kalau di kita itu misal apa ya? Ragunan lah ya melihat binatang itu kan itu juga bisa buat Haikang Rio atau oh museum ya. Museum tuh biasanya bukan New Joryo, di Jepang tuh pakainya Haikang Rio karena kita lihat-lihat gitu ya. Kita bisa juga artikan biaya lihat melihat-lihat. Hmm, ya Haikang Rio. Biasanya kuil dan sebagainya, nah itu pakai Haikang Rio. Kemudian ada lagi yang menggunakan kanji suiyasu. Ya, ketika dibaca secara onyomi dia jadinya hi. Seperti shuku haku hi yang artinya biaya menginap. Oke, kemudian ada lagi seikatsuhi, biaya hidup. Kemudian kotsuhi, biaya transportasi. Lalu ada iryohi, biaya kesehatan, gitu ya. Oke, lanjut lagi menggunakan kanji kawaru di sana. Ada namanya Hondai, ya, uang buku. Lalu ada lagi Shuridai, ongkos reparasi. Jadi kalau membenarkan ya atau memperbaiki sesuatu tuh kita udah jangan pakai servis ya Minasong karena itu salah ya. Salah kaprah. Servis itu sebenarnya kan bahasa kita ambil dari bahasa Inggris yang artinya kan layanan, layanan gitu ya. Kalau untuk memperbaiki kita sekarang gunakan coba reparasi. Bahasa Indonesia yang benar ya. Ongkos reparasi. Kalau kita kan benerin sesuatu, Bang, servis, Bang. Gitu. Padahal sebenarnya reparasi, servis itu layanan gitu ya. Oke, lalu di sini ada namanya Denkidai, ya biaya listrik. Lalu ada Basudai, ongkos bis. Oke, lalu ada lagi di sini Karicin, ya biaya pinjaman. Ini juga sama Kasicin, ya pinjaman. Lalu Densacin, ongkos kereta. Lalu ada Temacing, ya ongkos aja udah ini mah, ongkos jasa lah ya. Nah, nah, seperti itu ya yang berkaitan dengan okane, dengan uang. Nah, sekarang kita masuk ke yang bagian hang-i, yaitu lingkupan atau cakupan. Namanya cakupan ada di dalam cakupan atau di luar cakupan itu gitu kan. Nah, kalau yang di dalam pakainya nai, seperti contohnya jikang nai. Ya.
dalam waktu. Oke. Menyelesaikan tulisan dalam waktu yang disepakati, jikangnai. Lalu kemudian di sini ada kigengnai, ya. Apa deadline itu bahasa Indonesianya apa ya? Batas ya. Ntar saya juga lupa. Tenggat waktu, Sensei. Apa? Tenggat waktu. Oh ya, tenggat waktu. Wah, hebat bahasa Indonesianya ya, Cak. Orang Indonesia ya. Tenggat waktu, gitu. Dalam tenggat waktu. Itu ya. Lalu ada lagi di situ yosangnai, ya. Anggaran, kan? Tidak melebihi anggaran, sesuai dengan anggaran, gitu ya. Nah, kalau yang di luar seperti contohnya yosogai, yoso itu kan dugaan, ya. Yosogai berarti artinya di luar dugaan. Lalu jikanggai di luar waktu yang disepakati. Lalu ada hang igai di luar batas. Hang i cakupannya gitu kan batasannya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya untuk mempersingkat waktu saja. Nah, di sini ada pakai yang teki. Kalau di kita itu teki itu kita artikan tambahkan secara di sana, ya sesuai. Oke, seperti daihyo teki na eiga, ya. Eh, Secara perwakilannya, ya, ya film yang secara perwakilan Indonesia, gitu, ya, atau nichijo teki, masuk akal. Apa sehari-hari ya, itu josiki ya, sehari-hari, peristiwa sehari-hari. Ada lagi hikokuteki, secara perbandingan. Hikakuteki oki, secara perbandingan dia lebih besar. Atau simpoteki, progres. Secara progres ya, pemikiran yang progres, berprogres, arah yang maju. Oke, kemudian fu. Nah, fu ini lebih ke arah gaya minasan, ya. Gayanya. Sararimang fu no otoko. Ya, laki-laki yang gayanya seperti businessman. Gaya. Lalu ada kansai fu no ajitsuke, rasanya gaya kansai, atau seiyo fu no tatemono, ya, yaitu adalah bangunan gaya Eropa, gitu ya. Lalu ada kang ini lebih ke arah kan kalau kita pakai kanjiru tuh rasa ya, tetapi biasanya dia langsung disatukan dengan kosakata sebelumnya, seperti contohnya ritai kang no aru ya, di sini kan 3 dimensi. Oke, kemudian di situ ada lagi sonzai kangga aruhito, ya, yang memiliki eksistensi. Oke, kemudian di situ ada lagi kaiho kang-o ajiwau, merasakan kebebasan. Kainya dari kanji hiraku ya, ho-nya ya, melepas, gitu kan. Oke, jadi bebas. Oke, kemudian ada lagi di situ yang menggunakan seishitsu. Se, biasanya ditambahin an, ya seperti contoh kan anjing tuh aman, pakai se jadinya keamanan, gitu ya. Anjing seo tashikameru, ya memastikan keamanannya. Lalu di sini sokubutsu, tumbuh, ya tambahin se jadi tumbuhan, gitu kan. Tumbuhan. Lalu kanose, kemungkinan, ya. Kano tuh mungkin, tambahin kano se, kemungkinan jadinya ya. Lalu kalau se yang ini buatan Nihonse no kamera ya, kamera buatan Jepang. Lalu ada chiruse no sukue, itu adalah meja buatan vero atau besi ya. Oke. Kemudian yang lain ini pakai kanji bakeru, bakeru itu jelmaan. Kini simpelnya
dia berubah ke arah sana gitu minasang. Awalnya begini dia berubah gitu. Kalau di kita tuh tambahin sasi, normalisasi, terus kemudian apa ya, robotisasi gitu kan, emansipasi. Nah, pakainya kak kalau di Jepang. Seperti contohnya ini kan, Kei no Gorika ya. Em, apa namanya? Kalau Gori sendiri ya, Gori sendiri kan artinya adalah rasional ya, eh, rasionalisasi ya. Jadi rasionalisasi pengelolaan atau rasionalitas. Lalu ada kikaika gitu ya, otomatisasi. Yang tadinya menggunakan manual, nah sekarang jadi pakai mesin ya, itu jadi otomatisasi. Lalu kalau Koreika ini ke arah lansia gitu ya, atau soshika gitu minasang, penurunan jumlah anak gitu ya. Koreka apa ya enaknya bahasa Indonesianya ya, ini ya, apa sih bahasa Indonesianya, mungkin lebih eh, lanjut usia gitu ya, lanjut soshika, penurunan jumlah kelahiran, penurunan jumlah kelahiran, soshika. Oke. Nah, kemudian sekarang penggunaan kata me ya. Jadi seperti contoh kisetsu no kawarime. Nah, jadi pergantian musim ya. Lalu ada mitame ya, penglihatan. Ya bukan penglihatan, kalau penglihatan nanti maknanya jadi berbeda. Looknya gitu minasang, apa ya? Kelihatannya gitu ya. Kelihatannya. Kalau penglihatan kan takutnya penglihatannya buruk, maknanya jadi beda. Apa kemampuan dia melihat kan kalau misalkan penglihatan. Tapi kalau kelihatannya itu sampulnya ya, kelihatannya seperti itu minasa. Itu mitame ya. Kemudian kalau orime lipatan. Nah, seperti ini ya. Kira-kira teman-teman untuk kosakata kita yang pertama. Seperti biasa teman-teman coba di screenshot dulu sebelum kita latihan soal ya. Silakan. Oke, kalau sudah ke bawah lagi. Oke, bawah lagi. Oh ya, masih. Yuk, hati-hati, masih. Oke, kalau sudah, coba kita evaluasi ya teman-teman di sini. Seperti biasa ada 8 butir soal ya. Siapkan dulu 8 butir soal berikut. Dozo kangai temite kudasai.
Oke, semuanya sudah kita bahas ya. Dari nomor satu, Ichiban Hayai. Pipi-chan yonde kudasai. はい。その事件は予想外の結果を迎え、誰もが驚いた。Sip, artinya. Kejadian itu di luar dugaan hasilnya Mhm. Siapapun. siapapun terkejut. Iya, karena kita lihat dari Daremo, Daremo ga Odoroita, nah itu kan mengindikasikan bahwa itu di luar dugaan. Kalau sesuai dengan dugaannya nggak mungkin kita terkejut kan. Nah di situ pasti dia di luar dugaan ya. Good, kita lanjut nomor 2, Suki-chan, Yonde Kudas. はい。日本は今、少子化会社である。 Sakai, あ、社会である。ごめん。 Sakai dia. 社会である。 Iya, artinya Sekarang Jepang populasi anak-anaknya, populasi penurunan jumlah populasi anak-anak kelahiran. ya, ya penurunan Penurunan jumlah jumlah kelahiran. dan penambahan lansia gitu ya. Oke, jadi disebutnya Shoshika dan Koreika karena arahnya berubah gitu kan, pakainya kak jadinya ya, bukan pakai teki. Oke, kita lanjut nomor 3, Kang Bang. Iya ya, Chang Yonde Kudasai. 1月の連休はとても高かった。Kemudian setelah untuk anak-anak. Kecil sekali suaranya ya, ya. Ini ya, Denkidai ya. Iya, sensei, Denki dai. Achigatsu no Denkidai wa totemo takakata. Ya, biaya listrik bulan Agustus mahal. Oke, lanjut nomor 4. Viva Chang Yonde Kudasai. はい。今月は医者に何度も行ったので、医療費が高くついた。Karena bulan ini, karena berapa kali pergi ke dokter, Dokter. biaya pengobatan medis menjadi mahal. Ya, kemahalan ya. Irio higa takaku tsuita. So, di sini irio pakainya hi. Lanjut lagi. Oh, semuanya sudah ya. Oke. Ya, selanjutnya akan saya bacakan. Pipi sudah semua. Oke, selanjutnya nomor 5. Kono terano haikang. Nah, kalau haikang pakainya rio ya. Semuanya betul yang bagian nomor 1 sampai 6 ya. Haikang Ryo wa ikura desu ka? Berapa sih biaya untuk melihat-lihat kuil? Lalu nomor 6, Butsuketa kuruma no shuri dai no seikyusho ga kimashita. Dia datang kwitansi biaya perbaikan mobil yang tertabrak. Oke, kita lanjut nomor 7. Nah, ini mulai ada yang keliru nomor 7. Kisetsu no kawari me. Mau nggak mau ini harus kita hafal ya minasang ya. Nah, ini taicho o kuzus koto ga oi. Ya seringkali kita ngedrop kondisi tubuhnya pada saat pergantian musim. Kemudian nomor 8, sorewa nichijo teki ni okoru mondai desu. Itu adalah permasalahan yang muncul sehari-hari. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke satu lagi minasang gambaten nih. Bagian terakhir ya, subtema terakhir di bab 7. Nah, sekarang di sini ini masih sama. Kotoba no ushiro ni tsukugo ya. Nah, bisa kita lihat bamengnya. Takitate no gohan wa oishii na kono kuruma marugoto taberareru. Taberareru nanya, sorry ya. Lalu kata ibunya mungkin ya atau istrinya di situ. Tabete mo ii kedo hone ga katakute tabezurai n janai. Nah, di sini ntar kita mempelajari kata tate, kata goto, kata zurai.
dan sebagainya. Nah, kita mulai dari goto. Goto tuh menyeluruh artinya ya. Misal ada telur, telur nggak mungkin kita makan sama cangkangnya kan, apa ya? Misal contoh, nah kayak gini nih, minasang ya, ini aja ya. Ini kan ya ringgoo kawagoto taberu. Dia makan berikut kulitnya, yang makan apel berikut kulitnya. Jadi keseluruhannya gitu minasang. Kalau pakai gini, ringgoo marugoto kajiru, ya dia makan apel bulat-bulat, gitu ya, bulat-bulat. Nah kalau yang ini berikut ringgoo kawagoto, ya ringgoo kawagoto taberu, dia makan apel berikut kulitnya. Oke. Lanjut lagi di situ kesugoto bosekiga nusumareta, dicuri berlian ya berikut berikut covernya, berikut case-nya gitu ya, berikut tempatnya. Nah jadi goto tuh berikut ya, keseluruhan gitu maksudnya. Nah kalau gotoni beda lagi, artinya tiap. Dia bukan berdasarkan waktu ya, waktu juga bisa. Keadaan pun bisa. Contohnya gini, hito ame gotoni atatakaku naru. Setiap hujan jadi hangat. Atau ini, chirasio ie gotoni kubaru. Membagikan selebaran tiap rumah. Atau sipai suru gotoni yotatsu suru. Tiap kali gagal akan berkembang. Gitu. Beda dengan oki. Oki itu artinya setiap. Tapi dia berdasarkan nominal, bukan keadaan. Contoh ya, basuga gofung okini kuru. Bis datang setiap 5 menit. Ada nominalnya di situ. Atau di sini, ichigi okini kaku. Menulis tiap baris. Ada nominalnya gitu ya. Oke, nah buri di sini, yang bawah nih buri. Buri itu gaya. Ya, seperti Shigoto buri, gaya bekerja. Gaya bekerjanya dia cepat, cekatan ya, atau hanashiburi, gaya bicara. Gaya bicaranya dia lambat, elegan, nah itu ya. Nah, kalau miburi dia lebih dia pengecualian ya kalau pakai tanda seperti ini, miburi ya bisa kita artikan bahasa tubuh, atau ya kalau buri yang satunya kan udah lama akhirnya lagi gitu ya. Kareto goneng buri ini ata. Dia udah lama nih 5 tahun, akhirnya ketemu lagi. Itu kan pakainya buri ya. Lalu kemudian langsung saja saya jelaskan di sini gatai dan zurai. Gatai dan zurai sama-sama sulit, tetapi bedanya kalau gatai lebih ke perasaan. Makanya di sini ada kata shinji gatai. Gitu ya. Wasure gatai itu kan lebih ke abstraksial, lebih arahnya dia abstrak, bukan fungsi. Nah, kalau zurai itu fungsi. Misal contoh, kono pengwa kaki zurai. Pulpen ini sulit ditulisnya. Nggak ada kata perasaan di situ. Memang secara fungsinya dia sulit. Atau aruki zurai michi, jalan yang sulit kita terjang gitu ya. Beda dengan gatai, shinji gatai jikeng ya, peristiwa yang sulit saya percaya, dia lebih ke arah perasaan ya. Perasaan ini yang zurai fungsi. Ya. Kalau yang fungsi itu kan bisa juga pakai nikui ya. Oke, lalu kemudian zukai. Zukai ini lebih ke arah penggunaan. Kotoba zukai ga warui, penggunaan kosakata yang buruk. Kane zukai ga arai, penggunaan uang yang boros. Ito zukai ga arai, penggunaan orang yang kasar gitu ya. Oke, penggunaan. Lalu konasu, konasu di sini artinya pembiasaan atau membiasakan. Pasokong o sukaikan konasu, membiasakan menggunakan laptop. Yo fuku o ki konasu, membiasakan menggunakan baju kaos. Gitu ya. Oke, lanjut lagi di sini ada pakai suki. Kalau kaosuki dia artinya jadi paras atau ekspresi wajah. Ya, bentuknya gitu, lekuk ya. Metsuki, bentuk mata. Nah, kalau yang suki, yang pengecualian itu artinya terdapat gitu ya. Kesigo musuki no empitsu, pulpen yang terdapat penghapusnya, atau
Eapong Sukino Apato, apartemen yang terdapat apartemen yang terdapat AC-nya gitu ya. Ini Ippaku ni Shokusuki ya. Jadi terdapat 2 kali makan dalam 1 malam. Oh iya silakan. Oh iya iya. Kirain apa? Terdapat ya. Nah, kalau tate itu baru saja gitu ya minasang ya. Taki tate no gohang, nasi yang baru saja ditanak ya, baru saja. Atau yaki tate no pang ya, roti yang baru saja dibakar ya, seperti itu. Penki nuri tate, baru saja dicet. Nah, ini biasanya dia ada di mondai ketiga nih minasang kalau nggak salah ya, di Noryoku Shiken. Makanya kita harus hafalin tuh. Oke. Coba di screenshot lagi. Silakan sebelum kita latihun. Wis ya, bawa lagi. Lanjut Oh. Ya, kalau sudah seperti biasa, 8 butir soal lagi dikerjakan. Dozo, tanggai temite kudasai sebelum kita bumpu. Dozo.
Gomine minasang. Sinyal. Ya kita bahas saja ya semuanya sudah tadi saya sudah baca dari teman-teman ya. Oke, dari nomor satu coba sekarang dibaca Suki-chan yonde kudasai. はい。茹でたてのうどんはとても美味しい。 Oke, ya. Udon, udon yang baru saja direbus sangat enak. Oke des ya. Udang yang baru saja direbus sangat enak. Oke, good. Bukan yang ditanak ya. Lanjut nomor duanya. Iya Chang yonde kudasai. はい、先生。生きりげはよろしがたい。だ。 Hai, artinya berlari itu Ini tindakan. halo. Halo, sensei. Ya. Hmm. Ya, betul gatai artinya Sensei nggak kedengeran, sensei. nggak kedengeran. Coba ulang. Suaranya nyampe, suaranya nyampe. Nggak. Nyampe ini baru Oh, jelas. alhamdulillah. Iki nigi itu berlari. Ya, berlari. Koi tindakan. Betul. Hmm. Jadi lari dari kenyataan kan. Berlari adalah Berlari adalah tindakan yang sulit. ya Sulit sulit. dimaafkan. Ya, betul ya, sulit dimaafkan gitu ya. Oke. Gatai bukan zurai karena dia perasaan ya. Yurushi bukan fungsi. Lalu yang nomor 3, Afifa Chang yonde kudasai. はい。1時間ごとに時計が鳴ります。 Oke, artinya Jam berbunyi setiap satu jam. satu jam. Iya, jadi bukan burini tapi gotoni ya. Jamnya berbunyi tiap 1 jam. Oke, good. Nomor 4, Pipi Chang yonde kudasai. はい。このベンチは座りづらい。 Oke, artinya Tempat duduk ini sulit diduduki. ya mungkin kepleset, licin dan sebagainya ya. Nah, dia fungsi suari zurai ya, bukan suari gatai karena bukan perasaan ya. Oke, selanjutnya akan saya yang bacakan. Nomor 5, Picasso no wa Dokutoku no iro zukai oshite irui. Jadi lukisan dari Picasso itu menggunakan warna yang khusus. Kemudian nomor 6, kiroku ya rekor. Kiroku wa hyakunen buri ya. Karena udah lama nih. Karena bukan tiap 100 tahun sekali kan nggak ini apa namanya? Nggak belum tentu setiap 100 tahun itu diganti gitu kan. Pasti yang pemecah rekornya gitu ya yang akan mengganti, maka di situ burini ya kuneng burini kosing sare. Oke, sekarang nomor 7. Nah, nomor 7 lumayan banyak yang betul. Nah, nomor 8 salah semua nih ya. Jadi sini omake titik-titik no karamel. Nah, ini yang artinya yang terdapat gitu ya. Jadi karamel yang terdapat bonus atau hadiah di sana ya. Bukan keseluruhan, bukan tiap dan bukan baru ya. Nah, nomor 8 mungkin kalian terkecoh oleh ichimongnya karena ada nominal, tetapi sebenarnya di sini sekai surunya minasang yang dilihat, keadaannya gitu kan. Nah, maka yang tepat adalah gotoni, bukan okini. Kalau ichimong okini baru bisa. Ini kan sekainya. Kono kuizu Banggumi Dewa di acara kuis ini ichimong sekai suru gotoni sohingga moraeru. Tiap kali kalian benar satu pertanyaan akan mendapat hadiah atau barang dagang. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk GOI kita ya. Nah, untuk pertemuan di hari Rabu kita Jiseng Monda ya. Sebentar nih, teman.
Oke, kita lanjut ke Bung Kei. Pola kalimatnya masih sama, Bung Sono Bumpo ya, gambar T ini paling sulit ya. Kalau menurut saya ya, nggak tahu buat teman-teman, menurut saya di antara Bung Kei yang lain, Bung Sono Bumpo adalah soal paling sulit. Tapi mungkin menurut Minasang paling mudah kali ya. Saya kan nggak tahu juga. Nih, pengen rasanya gitu kan. N1 tuh manteng. Iya, ininya susah banget Minas. Bung Sono Bumponya terkendala di sini terus ya. Nah, tapi mungkin ke depannya saya akan riset lagi kira-kira seperti apa yang paling cepat itu ya cara pengerjaannya. Nah, di sini coba teman-teman lihat kita sudah masuk bab 7 ya, siteng. Oh, Ugo kasanai sudang yaitu tahapan yang dimana dia tidak mengubah jadi sudut pandangnya. Nah, mungkin pernah juga dipelajari te ageru, temorau, tekureru no sukai wake. Kita memilah ya penggunaan atau ya fungsi ya dari te ageru, temorau dan tekureru. Mungkin dasarnya sudah paham ya. Harusnya kalau kalian sudah belajar N2, Pak, dasarnya harus paham ya. Untuk ageru itu seperti apa, morau itu seperti apa, kureru itu seperti apa. Jangan sampai salah ya. Nah, kita lihat di sini si tengno okikata, cara meletakkan sudut pandang. Ya, hikaku shite kangaeta tokini ketika kalian berpikir mengenai perbandingan gitu ya. Shinri tekini wasani chikai ho ni shiteng o kimas. Maka kalian letakkanlah sudut pandang yang lebih dekat dengan kalian secara biologisnya. Nah, jadi kalau yang paling dekat dengan si pembicara ya tentu watashi kan, ayah sendiri kan. Terus lebih dekat mana? Ayah dengan saco, tentu ayah. Nah, ayah partikel wa kan kayak gitu Minas. Ya. Ya, itokono apa ini? Itokono micang. Watashi ga sundeiru shicho berarti wali kota ya. Americano daitorio, presiden Amerika. Ya kan yang lebih dekat saya. Terus kalau sayanya nggak ada yang lebih dekat sepupu. Kalau sepupunya nggak ada ya berarti lebih dekat ya wali kota dibandingkan dengan presiden Amerika. Contohnya nih Rei-nya. Itoko no micang wa shichoni i shigoto sokai shite morata. Lihat di sini yang partikel wa ketika pakai shite morata atau shite ageru itu yang lebih dekat harus partikel wa. Yang lebih dekat dengan si pembicara ya. Nah, kalau pakai yang ini wa-nya itu sico nggak boleh tuh dame. Kenapa? Karena yang lebih dekat itoko. Gitu. Tapi ketika si sico, si wali kota, kita sandingkan dengan presiden Amerika, tentu lebih dekat dengan kita ya wali kota lah. Apalagi presidennya Madagaskar, oh lebih jauh lagi tuh. Kecuali di situ pakai kureru. Nah, kalau kureru kan yang lebih dekat partikelnya ni, ya. Kalau pakai morau dan ageru, yang paling dekat wa, ya. Kalau pakai kureru yang paling dekat ni, ya. Makanya yang kalau pakai kureru orang lain tuh yang partikelnya wa, nih bisa kalian lihat di sini, nggak ada ya. Belum ada mungkin di bawah nanti ya. Ini yang bagian B. Temorau tekureru o sukau tokino cui. Apa yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan temorau dan tekureru? Temorau tekureru to rareru ukemi wa omoni kai fukai de sukai wakemas. Ya, umumnya perbedaan antara temorau tekureru dengan bentuk ukemi pada umumnya itu bentuk yang senang atau ketidaksenangan. Nyaman atau ketidaknyamanan kan gitu ya. Contoh, kalau pakai temorau atau tekureru tuh nyaman ya, kita berterima kasih. Kalau pakai rareru pada umumnya enggak nyaman. Contoh, Irena Fukuo kita hini ya pada hari di mana saya menggunakan baju yang cantik, aneni sasing o tote morata. Saya dipotret oleh kakak saya. Tapi kalau rareru, heng na kao shiteitara anini sasing o torareta. Dipotret oleh kakak perempuan saya setelah saya menampilkan raut wajah yang aneh. Yang satu seneng karena saya pakai baju cantik. Yang satu, muka saya lagi aneh dipoto aja. Berarti kan nggak seneng. Ya meskipun dalam bahasa Indonesia di situ nggak ada maknanya. Orang dua-duanya pakainya dipotret. Nah, kelemahan bahasa Indonesia polanya tidak
terkandung makna. Tapi kalau bahasa Jepang polanya terkandung makna, jadi nggak perlu ditambahin. Kalau bahasa Indonesia pasti ditambahin. Saya senang karena dipotret oleh kakak saya pada saat saya menggunakan baju yang cantik. Nah, kalau yang bawah, saya kecewa karena saya dipotret oleh kakak saya ketika muka saya lagi aneh. Nah, gitu kan. Berarti yang satunya senang, satu kecewa. Kalau bahasa Jepang mah nggak perlu ditambahin senang, tambahin kecewa, itu nggak perlu. Gitu ya. Contoh lagi di sini, Mai asa sisi gini den wade okoshite moratte iru. Saya dibangunin nih jam 7 setiap pagi. Mai bang akambono nakigo ini oko sarete. Saya dibangunin oleh anak tangisan bayi gitu kan. Ini busokus minar. Ya pokoknya ini nggak perlu saya baca semua ya. Kan kalian sudah paham ya apa bedanya ketika kita senang pakainya temorau dan tekureru. Ketika kita menderita itu pakainya pakai ukemi gitu ya. Oke. Nah, tapi di sini ada pengecualian. Ukemi bung niwa curit setekina imi nomo-nomo arimas. Ada juga kok yang artinya di situ biasa aja menengah gitu. Contoh, namae o yobaretara henji o shite kudasai. Ini kan nggak ada pengaruh antara dia senang apa enggak. Jadi biasa disebutnya curitsu, tengah gitu ya. Senang enggak, untung enggak, rugi enggak gitu. Itu namanya curitsu teki. Nah, pakainya tetap ukemi ya. Kalau namanya dipanggil, tolong jawab ya. Nah, kayak gitu ya. Kan nggak ada rugi, nggak ada untung di sana. Oke. Nah, kita lanjut di sini apa ini? Tekmorau tekureru ga naito. Kalau nggak ada temorau dan tekureru, dosano aitega wakaranai kotoga arimas. Kadang kita nggak tahu nih apa pasangan kita aksinya atau aktivitasnya seperti apa. Contoh, nih nggak ada tekureru sama temorau ya. Tanaka sangga osieta utawa americano minyo da so desu. Ya, dare ni osieta ka wakaranai. Ini nggak tahu nih siapa yang ngasih tahu gitu kan. Karena di sini dia bilang lagu yang diajarkan Tanaka Sang, dare ni osieta. Dia ngajarin ke siapa ini nggak tahu. Tapi kalau di sini dibilang Tanaka Sang ni osiete morata utawa, nah itu jelas watashi ya. Tuh, atau kalau kalau pakai kureta di sini partikelnya ganti tiga. Jadi tahu yang diajarin saya gitu ya atau yang diberitahu saya. Contoh lagi di sini, Hanakoga kaita tegami o nandomo yomi kaesite imas. Dare kani kaeta, dia nulis ke siapa itu nggak tahu. Tapi kalau pakai kaite kureta, oh berarti ke saya gitu kan. Watashi no tame ni kaita. Ya perbedaannya gitu. Atau temorau to tekureru wa shugo ga chigaimasu. Untuk temorau dan tekureru itu sugo tuh subjek ya. Subjeknya berbeda. Bungsochu ni sugo ga hakkiri arawarenai bae ga aru no de cui ga hitsuyo. Terkadang katanya di dalam sebuah bacaan tidak ditampilkan dengan jelas siapa subjeknya, maka perlu hati-hati. Contoh di sini kata dia, Jimutsun jimu shitsu ni keba. Ya setelah kalau saya pergi ke kantor, shinsei sho no kakikata o shiete kurimasu yo. Ya, saya diberitahukan cara menulis form pendaftaran. Oshiete moratte kara setelah diajarkan kaita hoga ii desu yo. Nah, berarti di sini jimu shitsu no hito ga oshiete kureru. Watashi tachi ga oshiete morau. Itu tidak ditampilkan apa sugonya siapa gitu ya. Oke, coba kita latihan nih. Ini 5 menit ya. Kalau bisa, kalau enggak misalkan wah enggak cukup, jangan dipaksain lanjut aja.
Itu sudah saya kirimkan. Nah, coba teman-teman dikerjakan ya. Dari sekarang. Emang apa? Banyak lah. Siswa-siswa. Ya udah makan aja. Jangan terhabis.
Cie, belum nih. Ya, lanjut aja dulu. Ya. Oke, yang udah Pipi Chang dan Yaya Chang ya. Oh, Pipa juga sudah, Pipa Chang. Ayo Suki. Saya tunggu sampai ininya 4 ya, baru kita bahas nih. Ya, habis saya bahas ya. Oh, pas sekali. Oke, kita lihat di sini. Langsung aja baca sini Minasang ya. Kono Aida Oki na Tegi so satu balik. Sogi Shiano Sacho Sangto Hanasu Kikai ga Atta. Saya ada kesempatan nih berbicara dengan Sacho dari perusahaan pemakaman yang besar ketika itu. Totemo yasasiku atata kami o atau kami no arusono Sacho Sangwa. Saco yang sangat ramah dan juga hangat tersebut, Omoshiroi Hanashio, lihat di sini. Ya. Wa, subjek utamanya Saco, maka partikel ni-nya ya paling ya pastinya saya kan. Kan dia bicaranya dengan saya. Nah, maka kalau yang partikel wa-nya orang lain, morau itu jangan dipilih. Ya, tuh. Ini udah dieliminasi. Adakah yang jawab 2 dan 4? Oh ada, sayang sekali ya teman-teman. Salah ya, karena kalau pakai morau ya pastinya kan tadi sudah saya jelaskan bahwa orang yang lebih dekat dengan kita itu yang partikelnya wa, kalau partikelnya ni kalau pakainya
kureru gitu ya. Ini kan orangnya jauh nih yang pakai wa, nah berarti kureru dia. Omoshiroi hanasi o, kira-kira saco itu. Saco apakah mendengarkan cerita yang menarik atau mempersilahkan kita mendengarkan cerita yang menarik. Lah kan di sini yang bercerita saconya kan, omoshiroi hanasi o, yang bercerita nih saco nih, bukan kitanya. Nah maka bukan kite kureta. Kalau kite kureta berarti dia mendengarkan kita. Kalau kika sete kureta, dia mempersilahkan kita mendengarkan dia bercerita. Nah berarti di sini jawaban yang tepat adalah kika sete kureta. Ya, saco yang ramah dan juga hangat itu mempersilahkan saya untuk mendengarkan cerita yang menarik. Saikin uchi no kaisha ni susoku shitai toyu wakamono ga fuete irun desu yo. Kata dia, akhir-akhir ini banyak kok anak-anak muda yang mau kerja di perusahaan kami, katanya. Oke, lalu kata dia, sokushu nang to iu kotomo aru desho keredo. Ya memang sih mencari kerja itu sulit, ya. Lalu kata dia, domo sore dake dewana yodes. Tetapi sepertinya tidak hanya itu, katanya ya. Betsu no kigyo ni gokaku shita no ni. Padahal dia tuh udah lulus di perusahaan yang lain. Dostemo sogi shani to kibo shite kuru hitomo iru no desu. Tapi kok, kata dia ya, banyak orang yang berharap masuk perusahaan pemakaman, kata dia. Padahal udah diterima katanya, tapi tetap mau coba perusahaan pemakaman. Wakamono tachiwa, anak-anak muda itu, koremade jimi nashigoto to titik-titik sogi shani doshite shokushu shitagaru no daro. Ya, anak-anak muda itu kenapa ya dia ingin bekerja di perusahaan atau ingin masuk bekerja di perusahaan titik-titik pekerjaan yang nggak menarik ya, atau jimi yang flat yang biasa aja. Nah berarti kan ini ada partikel to, maka dia pakainya omo kan. Nah di sini semuanya omo. Apakah omo asareta? Omo asareta itu disuruh mengira, karena dia bentuknya si eki ukemi, omoa sareta. Oke, lalu kalau omoa rete kita diperkirakan. Kalau yang ini disuruh memperkirakan, kalau yang omoa rete kita diperkirakan. Omote morate ita ini nggak mungkin karena ada hubungannya dengan baik dan buruk gitu ya, beruntung dan tidak. Kalau yang ini juga. Oke. Nah, jadi karena di sini koremade jimi nashigoto to titik-titik sogi shani, maka yang tepat adalah perusahaan pemakaman yang dikira adalah pekerjaan yang biasa aja sampai sekarang. Itu kan bukan yang disuruh memperkirakan. Itu minasal. Ya, ada yang betulkah untuk nomor 2? Oh, oke, good. Ada beberapa ya. Kita lanjut lagi. Watashi ga so shitsumon suru to, saya ketika bertanya seperti itu gitu ya. Sacho sang wa, lagi-lagi si partikel wa-nya berubah jadi orang lain. Yang pertama udah kita nih. Tapi setelah ini kalimatnya beda lagi, ganti subjek utamanya jadi wa. Maka kita pakai kureru ya. Oke, ageta salah, ageta salah. Karena orang lain yang partikel wa maka pakai kureru. Nah jawabannya adalah kotaete kureta. Saco menjawab. Kalau kotae sasete kureta, saco mempersilahkan saya menjawab. Lah saya yang nanya, masa saya yang jawab, kan gitu ya. Jadi nomor 3 itu 1. Oke, good. Oh, banyak yang betul kok, nggak masalah ya. Oke, jadi Sacho itu menjawab, katanya ya. Sore wa watashi tachi no shigoto ga hito o tasuke kansa sareru shigoto dakara desu. Kata dia, itu karena perusahaan kami adalah perusahaan yang membantu. Yaitu pekerjaan kami adalah membantu orang yang dimana akan disyukuri. Ya, lalu imano yo no naka, ya, di dalam dunia saat ini chokusetsu.
okyaku sankara arigato okage de tasukarimashita to titik-titik shigoto wa nakanaka nai desho. Di dunia yang sekarang ini kayaknya jarang deh pekerjaan yang titik-titik terima kasih berkat kamu saya jadi terbantu langsung dari tamu. Nah, kira-kira apa? Karena di sini pakai kara, maka di situ pakainya adalah morau. Kureru kan nggak mungkin, pasti pakainya ga ya. Jadinya ite moraeru atau iwasete moraeru. Dikatakan langsung dari tamu atau dipersilahkan mengatakan dari tamu. Pastinya dikatakan, bukan tamu ya, apa pelanggan ya. Dikatakan langsung oleh pelanggan katanya. Terima kasih, berkat kamu saya jadi terbantu, kan itu pasti pelanggan. Kayaknya kara ya. Oke, jadi nomor 2 yang betul. Nomor 4. Iya, 1 orang yang betul, nggak apa-apa. Kasih semangat yang penting ya. Waduh. Oke, lanjut. Nomor 4 sudah, sekarang kita nomor 5. Tashikani soda. Tapi emang bener sih ya, tashikani soda. Ya emang bener ya. Jarang ada orang yang bilang berkat pekerjaan kita tuh dia langsung bilang terima kasih langsung, itu jarang. Lalu kata dia, Futsuno kai saya yakusho ni sutometemu, meskipun kita bekerja di kantor atau di perusahaan yang umumnya, jibun no shita shigoto ga chokusetsu dareka o suku to yu kikai wa mazunai. Ya, jadi kesempatan kita untuk membantu seseorang langsung dari pekerjaan yang telah kita kerjakan itu ya enggak terlalu buruk sih katanya. Lalu watashi mo daigaku de jugyo shite ite, saya pun ketika belajar di salah satu universitas mengajar ya, jugyo shite ite, mengajar di salah satu universitas, gakusei ni ya, dari pelajar, sensei ikoto shiete kurete arigato nante titik-titik koto wanai. Saya nggak pernah tuh titik-titik, sensei terima kasih ya karena telah diajarkan itu dari murid. Nah, partikelnya nih, oke. Maka di situ yang tepat adalah iwareta, dikatakan. Saya nggak pernah tuh dibilang oleh murid, saya terima kasih ya karena telah mengajarkan kami gitu ya. Kalau iwaseta kan disuruh, ya disuruh. Iwaseta tuh menyuruh mengatakan, ite ageta mengatakan ite kureta. Ini nggak ada ya karena tadi kan partikelnya nih orang lain. Ini salah. Ini kalau kita yang mengatakan. Jadi yang lebih tepat di situ adalah iwareta. Adakah yang betul terakhir? Oh, 2 orang. 3 orang betul. Good. Ya, oke. Nggak terlalu buruk ya untuk Bung Sono Bumponya. Tapi waktunya terlalu lama ya. Harap lebih cepat lagi. 1 bab lagi ya. Coba kita di sini lihat. Nah, di sini nomor 8. Siji hyogeng, kita mulai masuk ke frasa tunjuk, yaitu pakai ko, so, dan a. Secara umum yang ada di N5, ko itu dekat dengan si pembicara, so itu dekat dengan lawan bicara, a itu jauh. Tapi apakah penggunaannya sesederhana itu? Tidak, karena ini sudah masuk dokai. Kita bisa lihat di sini, bung sochu ko so a no kihong. Pada dasarnya di dalam kalimat itu kita pakai ko, so, atau a katanya. Bungso no nakano shiji go wa futsu mae ni deta kita kotobaya bungo sasimas. Nah, di sini dikatakan bungso dewa so o sukau no wa kihong. Nah, jadi lebih umum itu penggunaannya kata sorewa, soyu koto wa, son nakoto, kan gitu ya. Nah, itu pakai paste so pada umumnya ya. Tetapi di sini kata dia wadaya sasumonoga wasato shinri tekini chikai koto shimeshitai toki wa ko sukau koto ga oi. Seringnya menggunakan kata ko ketika kita ingin menunjukkan kepada sesuatu hal yang dekat ya dengan si pembicara. Contoh, hitono hanashi ni mimi o kata mukete nesing ni kiku. Dia mendengar dengan tekun ya, mendengarkan cerita orang itu. Kono koto no taisetsu sao watashi wa konogoro jikang shiteiru. Nah, kono koto itu mengacu pada ini karena dia ngomong dengan orang yang lebih dekat secara biologis gitu ya, secara dekatlah dengan si pembicara. Atau ini kino sato sangga tazunete kita.
Kono hitoni, nah, kono mengacu pada satu. Gitu ya. Nah, sekarang kita persempit. Kok sika sukaenai bai. Apabila penggunaannya hanya kok saja, nggak boleh pakai so, nggak boleh pakai a. Ada beberapa poin di sini. Ya, poin pertama, wasyaga sokai stakotobaya detao sasutoki. Ketika menunjukkan data, ingat ya, ketika menunjukkan data pakainya ko. Ketika menunjukkan kosakata yang telah diperkenalkan oleh pembicara, pakainya ko. Contoh, sore demo chikyu wa ugoiteiru. Ya, apapun demikian, dunia itu bergerak. Korewa Chido Setsuno Tonaeta. Nah, kore itu mengacu pada data ini. Ya, atau kosakata yang memang kita perkenalkan. Atau yang ini, Genzai Nihon no Komugiko no Jigyo Jikyu Ritsu wa Yaku Niju Juni Pasento Dearu Kono Suji. Nah, suji itu mengacu pada ini, data. Atau poin kedua, Sasumono no Genging Ryu o Kuasiku Yutoki. Ketika kita ingin menyampaikan dengan detail alasan atau penyebab yang ditunjuk. Coba di-highlight penyebab dan alasan. Yasai no neda ga sujo yori agate iruso dearu. Wah, naik nih harga harga sayur. Korewa ini, ya gitu ya. Itu alasannya. Ini Shigatsu ni natte mo samui higa suzuita tame. Nah, kalau ada kata tame, ada kata kara, ada okage, nah itu berarti menyatakan tentang Genging dan Ryu. Ya, pakainya kore. Oke, lanjut. Yang C, so shika sukaenai bae. Apabila hanya bisa digunakan kata so di sini. Kateibung. Kateibung itu apa? Hipotesis. Moshi tara tatoe temo. Itu semuanya hipotesis. Ya. Moshi juminga hantai shite kono keikaku ga jikko dekinaku nattara sono sekining. Nah, mengacu pada kata sebelumnya. Tatoe to kue hikoshi temo sokode. Nah, soko demo itu mengacu pada kata sebelumnya kalau hipotesis ya. Kemudian bagian kedua, wasaga siji irai kanyu shitanayoni kankei no arumono sasutoki. Ketika ingin menyampaikan yang berhubungan dengan substansi seperti harapan, penunjukan, keinginan dan sebagainya. Tojitsu no kaihi wa uketsuke no hito ni haratte kudasai. Sono hito ga, nah, mengacu pada ini ya. Kalau tadi perbedaannya yang itu yang dekat secara shinri teki ya dengan si pembicara. Kalau yang ini ketika kita menunjuk, berharap ya dan meminta atau mengajak. Oke, kayak gini kan kado o uke toru koto. Sore ni ya mengacu pada ini. Atau nomor 3, sugumae ni aru koto bao sosutoki. Ketika kita ingin menunjukkan kosakata yang ada langsung di belakangnya. Nih, konoha kononakani seihing to sono shio. Nah, langsung ke belakang. Mazu eng o kaki sono nakani. Nah, langsung menunjuk langsung. Sugu maeniaru. Atau poin nomor 4. Tasano ikeng. Ya, atau maeno bungde kaita koto hitei surutoki. Ketika kita nggak percaya, menegatifkan kata yang ada di kalimat sebelumnya. Entah itu pendapat dari orang lain. Contoh ya, keiki wa dangdang kaifuku shite ikut to yu hito mo iru ga watashi wa so wa omoanai. Negatif kan? Atau ini, kareni hontoni sidoryoku ga nai no ka sonna koto wa nai. Negatif. Kalau negatif, hitei, ya hitei itu negatif, maka pakainya so. Nah terakhir, poin terakhir ya. Poin terakhir ya, hanya menggunakan kata a. Hishaga kojing teki ni kojing teki na bungsho no nakade. Nah, ini di dalam kalimat pribadi dari si penulis kaiso shite noberu toki. Ketika dia ingin mengekspresikan atau mengutarakan kesan. Sawadashi to wakarete mo nijuneng ni naru anohito. Nah, itu kan pribadi ya. Kan dia udah putus nih dengan Sawadashi. Atau aomori kara hikoshi shita kitandaga sanen maeno sanggatsu. Arekara itu mengutarakan kesan. Seperti itu ya perbedaan antara ko, so, dan a. Nah, sekarang coba kita latihan lagi. Kalau bungso no bungso harusnya banyaknya latihan, bukan teori ya.
Sama seperti dokai. Kecuali Bung No Kumitate atau Bung No Bumpo, nah itu harus perbanyak teori. Oke, coba sekarang dikerjakan lagi. Ya, 5 menit lagi ya. Kalau bisa 5 menit ya 5 menit. Kalau nggak bisa kayak tadi ya. Dozo kangai te mite kudasai.
Ayo baru 2 orang nih. Suki dan Pipi. Yang lain ya. Ditunggu. Terus, oke, saya bahas saja langsung ya. Untuk soal ini, kita coba baca ya dari awal. Ame o miteite omoshiroi keiken o shita koto ga aru. Saya memiliki pengalaman yang menarik ketika saya melihat hujan katanya. No nakade, dalam sebuah lukisan, ame o sengde kakuno wa nihonjin dakerashi. Katanya sih untuk melukiskan hujan menggunakan garis itu katanya hanya orang Jepang gitu. Tapi kata dia goho ga mo shashita yumeina Hiroshige no titik-titik ame o sengde arawasu toyu no wa Yoropa jin ni wa shinsei datarashi. Tapi katanya juga buat orang Eropa yang mengekspresikan dengan garis ya hujan itu shinseng, masih seger atau baru ya, kan berarti nggak hanya itu ya. Berarti kan sama nih ya. No nakade ameo sengde kaku. Nah ini juga sama. Ameo sengde arawasu. Itu sama kan ya. Nah berarti menunjuk pada yang so ya. Nah berarti kan di sini kalau yang A kan nggak mungkin. Ya tadi kan kalau A itu untuk mengekspresikan kesan gitu ya. Seperti itu. Berarti A nggak bisa antara so nandaga atau sore hodo demonai. Kalau ameno ewa sore hodo demonai berarti bukan hanya itu tuh. Nah, jadi yang tepat di sini yang ichi ya. Jadi kata dia Hiroshige, kata dia kan Hiroshige juga begitu gitu ya. Kata dia gini nih. Goho si yumen no Hiroshige no so nandaga gitu ya. Juga begitu tapi masih baru kata dia. Shinseng datarashi. Oke. Lalu kemudian di situ titik-titik mochirong. Otonani nate kara shit. Terlalu ada yang betul nggak nomor 1 ya? Nomor 1. Oke, 2 orang yang betul, bagus. Lalu kata dia nomor 2, mochirong otonani nate kara shita koto desu. Tapi ya tentu saja kata dia setelah dia menjadi dewasa jadi tahu shita koto da. Nah ini kan berarti genging ya, penyebab. Setelah jadi dewasa tahu. Nah itu kan penyebab. Nah maka kalau penyebab di situ pakainya kan kore. Ya korewa ya ini setelah saya jadi dewasa jadi tahu tuh. Nah itu kan penyebabnya, setelah jadi dewasa saya tahu. Nah maka penggunaannya adalah kore ya minasan. Jadi ketika di situ menunjukkan sebuah penyebab ya maka pakainya kore. Korewa balik lagi. Bukan pakai konafu itu ya cara ya, tapi kan ini hanya menunjukkan kosakata saja. Ini setelah jadi dewasa saya jadi tahu katanya. Ya ninchi gaku no ho demo ame o seng toste miru no wa nihonjin doku toku no
ninshikinan dato iteiru. Jadi melihat hujan ya sebagai titik-titik dikatakan sebagai pengetahuan yang khusus oleh orang Jepang. Nah, ini juga menjadi lagi-lagi genging minasang, penyebab lagi ya. Ini hal yang menarik. Sorry, bukan penyebab tapi data. Ketika menunjukkan data, dia pakainya kore juga. Ini kan data nih, melihat hujan dengan garis sebagai garis itu ya cuma orang Jepang kan gitu ya. Itu data. Nah, maka penggunaannya lagi-lagi adalah kore. Ya, sangbang pun aman nih, nomor 3 juga di opsi 1 yang betul ya. Korewa, adakah yang betul lagi di sini? Wah, nomor 3 sayang sekali cuma 1 orang yang betul. Omoshiroi kotoda. Oh, Beijing ni wa buat orang Eropa katanya. Zatsuon toshite shika kikoenai mushi no koto ga suara serangga yang hanya terdengar sebagai suara saja. Nihong dewa sugoku utsuku shine ironi kikoetari suru kankaku to, ya dirasa sebagai pendengaran dengan warna yang indah di Jepang. Doko kade sujite iru no dewanai kato omo. Saya merasa bukankah itu sebuah hal yang tidak bisa dilalui dimanapun. Ya. Kemudian masuk paragraf selanjutnya. Boku mo ame to yu no wa somo-somo komakai mizu no sen ni natte ochite irun. Chite iru mono da to omotte ita. Saya merasa bahwa hujan itu adalah butiran kecil gitu ya, butiran yang kecil yang jatuh. Ya, garis-garis air yang kecil ya, yang jatuh. Nomor 4 titik-titik wa dokomade sunagate iruno darokat to Husigi data. Nah, kira-kira nyambung dari mana ya? Kok saya merasa ini ajaib banget. Nah, ini kan apa namanya? Kaisho ya, apa? Rasa, kesan. Nah, kesan maka kita pakainya a di situ. Yang a adalah anomizuno seng ya. Karena ada kata Husigi itu kan kesan. Oke, nah yang benar ini 1 orang. Anomizuno seng kata dia ya. Garis air tersebut itu nyambungnya sampai mana sih? Ya doko made sungate irunoda. Kato Husigi data. Saya kok merasa ajaib banget ya. Itu nyambungnya dari sampai mana gitu ya. Tokoroga, tapi sayangnya Arutoki Sensei ini ketika dalam suatu kesempatan Sensei ini amewa hontowa seng dewanai. Ameno subu ga ochite kiteirun dato osawata. Jadi ada salah satu kesempatan diberitahu oleh sensei bahwa hujan itu sebenarnya bukan garis, tapi itu adalah butiran air yang terjatuh. Demo nantonaku sorewa natto kugai kana kata. Tapi nggak tahu kenapa kok saya kayak nggak setuju ya, dia bilang. Ame omite iruto, kalau kita lihat hujan nih, domi temo, mau dilihat seperti apapun, seng ni mieru akan terlihat seperti garis kata dia, bukan butiran. Seng ni miorinoni subu datoa domo nato kuga ikan. Padahal jelas terlihat seperti garis, tapi dikatakan itu butiran. Nggak tahu kenapa lah, pokoknya saya nggak setuju gitu ya, nato kuga ikan kata. Lalu sono ato gak kode ya, setelah itu di sekolah mangyu inryoku no koto oshita, saya mengetahui gravitasi. Rikade narat tanoka ya, entah saya belajar di sains toshokan de yondanoka, atau saya memang membaca di perpustakaan tomodachito titik-titik sabet tariste oboe tanoka oboe tano kamu serenai. Kemungkinan saya mengingatnya karena saya bercakap-cakap. Nah, ini kan langsung ke arah sebelumnya ya, berita sebelumnya. Nah, maka penggunaannya adalah so. Yang tepat di sini sonna koto. Kenapa nggak pakai yo? Yo itu seperti. Kalau ini kan hal yang sebenarnya koto, sonna koto. Ya, yang gravitasi tadi. Sonna koto o sabet tariste oboe ta no kamu serenai. Saya mengingatnya ya karena saya mengingat saya bercakap-cakap dengan teman hal yang seperti itu. Sengto kugio dojini otoshita bae ya. Apabila saya menjatuhkan paku dan juga kapas secara bersama-sama,
Kuki no teiko ga nakattara, kalau tidak ada perlawanan dari udara, sumomo kugimo ishoni ochiteiru to kite. Saya akan mendengar bahwa itu akan terjadi, akan jatuh bersama-sama. Koremo nakanaka natokuga ikana. Maka saya juga nggak akan setuju hal yang demikian. Gitu ya, masa kapas sama besi sama paku jatuh bareng, dijatuhin, nyampe buminya bareng, kan itu nggak akan setuju. Gitu ya. Seperti itu kira-kira minasang. Oke, untuk Bung Sono Bumpo ya. Nah, untuk Bung Sono Bumpo sendiri masih banyak sebenarnya ya. Masih 4 bab lagi, tapi kan sehari 2 ya. Jadi ya 2 hari lagi lah kita akan mempelajari Bung Sono Bumpo. Nah, ada yang namanya perbandingan antara partikel wa dan partikel ga. Lalu kemudian di sini bab 10 adalah Setsuzoku Hyogeng, yaitu konjungsi ya, konjungsi kata sambung itu ya, kita akan mempelajari kata sambung. Lalu kemudian di bab 11 itu ada shoryaku itu singkatan, ada kurikaesi pengulangan, ada ikae itu sinonim, dan terakhir di sini ada buntai no ikanse, yaitu konsistensi dalam tulisan. Jadi kalau misalnya pakainya bentuk informal ya informal semua, bentuk formal ya bentuk formal semua, seperti itu ya. Nah, terakhir nanti ada namanya mogi ya, kalau nggak salah ya, mogi shikeng. Nah, di sini sesuai dengan apa yang diujikan di JLPT. Di Mondai 1 itu ada Bung no Bumpo 12 soal, lalu diikuti dengan Bung no Kumitate 5 soal, lalu ada Bung Sono Bumpo ya 5 soal. Nah, ini ada dua kali. Nanti terakhir kita akan simulasi. Kita gempur di simulasi di bulan-bulan terakhir ya. Nah, untuk GOI sendiri masih ada 4 menit ya. Ngobrol-ngobrol lah. Nah, untuk GOI sendiri untuk pertemuan selanjutnya itu kita ujian ya. Ada Jiseng Mondai di bab 7. Ini 1 pertemuan, lalu kemudian setelahnya adalah Matomete Oboe Masho ketiga. Nah, ini ada yang disebut dengan fukugodoshi. Fukugodoshi itu kata kerja digabung jadi 1. Itu disebutnya fukugodoshi ya. Ini 2 bab ya, nanti 1 pertemuan 2 bab seperti biasa. Lalu kemudian terakhir ada idiom ya. Bab 3 idiom yang menggunakan me, mata, lalu kemudian mimi, telinga, ada yang pakai kuci gitu ya. Lalu ada yang kau dan sama. Nggak ada teorinya untuk mempelajari idiom, mau nggak mau ya kalian catat dan hafalkan. Nggak ada teori kan, misalkan dari mana coba datangnya mulutnya ember gitu kan, idiomnya. Nggak ada kan, mau nggak mau ya itu memang dihafalkan. Gitu kan? Lalu kemudian ya masih terakhir tuh masih idiom ya. Nah, kalau yang bab kelima lebih ke arah apa ini? Frasa yang sering digunakan. Dia lebih ke frasa ya, bukan kosakata. Terakhir. Nah, terakhir ini frasa 1 set. Nih, ya sering banget teman-teman pasti dengar seperti itsumo osewani natte imas atau natte orimas gitu kan. Sukoshi yosu omimasho atau tameshi ni yatte mimasho atau sonna sumori wa arimasen dan sebagainya. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak Minasang? Masih ada tuh waktunya tuh.